Selamat pagi semua, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Gustiani dengan NIM 31231035. Yang terhormat Ibu Saptiana Sulastri, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Sastra. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang biografi dari seorang sastrawan, yaitu Bapak Marah Rusli. Bapak Marah Rusli dilahirkan di Padang, Sumatera Barat, yang lahir di tanggal 7 Agustus 1889. Beliau adalah seorang sastrawan Indonesia yang terkenal dengan karyanya, yaitu novel Siti Nurbaya yang diterbitkan sejak tahun 1920 dan masih eksis hingga saat ini. Kepopuleran novel ini membuatnya meraih hadiah tahunan dari pemerintah, yaitu tahun 1969 yang diterjemahkan dalam bahasa Rusia. Selain Siti Nurbaya, karya Marah Rusli antara lain adalah Lahami yang diterbitkan pada tahun 1924, dan ada juga novel yang berjudul Anak dan Kemenakan yang diterbitkan pada tahun 1956. Dan ada juga novel yang berjudul Memang Jodoh dan Tessa Zahera. Baiklah, selanjutnya kita membahas pendidikan Marah Rusli. Marah Rusli bersekolah di Rofden School, Bukit Tinggi, dan beliau menamatkan pendidikannya yang kerap disebut Sekolah Raja, yang tamat di tahun 1910. Selanjutnya kita membahas tentang kehidupan pribadi Marah Rusli. Marah Rusli menikah dengan Nyai Raden Ratna Kencanawati, gadis Bogor yang lahir pada tahun 1911. Perkawinan mereka tidak diketahui oleh kedua orang tua mereka yang di Padang. Mereka memiliki 3 orang anak, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Pengaruhnya dalam karya sastra. Marah Rusli dianggap sebagai pencetak tradisi Indonesia modern berkat karyanya novel yang berjudul Siti Nurbaya. Karya-karyanya mempengaruhi sastrawan Indonesia berkelanjutan hingga relevan sampai saat ini. Baiklah, di sini saya akan mengulas beberapa novel karya Marah Rusli, yaitu novel yang berjudul Siti Nurbaya. Novel Siti Nurbaya karya Marah Rusli yang diterbitkan pada tahun 1920 dan menjadi salah satu karya sastra Indonesia yang paling terkenal. Novel ini menceritakan kisah cinta Siti Nurbaya dan Samsul Bahri sejak dekat dari sekolah rakyat. Siti Nurbaya adalah seorang anak pedagang Bagindo Sulaiman, sedangkan Samsul Bahri adalah anak dari Sultan Mahmud, seorang penghulu di Padang. Keduanya harus berpisah karena Samsul Bahri akan melanjutkan sekolahnya di kedokteran, yaitu di Jakarta. Novel ini juga menghadirkan sosok Datuk Maringgi, kaya yang kikir di Padang. Datuk Maringgi melakukan tipu daya muslim kepada Bagindo Sulaiman yang membuatnya jatuh miskin. Datuk Maringgi meminjamkan uang kepada Bagindo Sulaiman yang tidak bisa dikembalikan. Datuk Maringgi mengadukan hal ini kepada Belanda agar Bagindo Sulaiman dipenjarakan, dengan syarat Siti Nurbaya akan diperistri dengan Datuk Maringgi. Siti Nurbaya rela menikah dengan Datuk Maringgi tanpa paksaan dari Bagindo Sulaiman agar dapat melunasi hutang-hutang mereka. Peristiwa ini membuat Samsul Bahri kecewa dan nekat untuk membunuh dirinya. Novel ini mengangkat tema tentang perjuangan persahabatan dan perjuangan melawan kekerasan dan diskriminasi gender. Baiklah, mungkin itu saja pengulasan karya sastra dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.